Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana psikologi positif bisa diintegrasikan dalam sistem HR seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Monggo. Jadi misalnya ini Mas, yang paling gampang dari sisi rekrutmen tadi mungkin saya sempat spill sedikit ya. Jadi kalau biasanya selama ini kita lebih ke kekuatan pada kompetensi, track record atau pengalaman. Nah ini bukan hanya pengalaman teknisnya saja yang digali, tapi bagaimana secara personalnya dia punya kemampuan-kemampuan yang atau kompetensi-kompetensi tertentu yang membuat dia ini unggul seperti sekarang. Biasanya kita akan bertanya, ceritakan pengalaman sukses Anda misalnya menghandle sebuah pekerjaan yang sulit, yang kompleks, melibatkan banyak kepentingan, gimana Anda sukses melakukannya gitu kan. Nah biasanya seperti itu. Nah kalau kita biasanya si pewawancara akan menilai si kandidat ini positif ketika dia melakukan aktivitas-aktivitas, jadi ada perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa dia itu sudah melakukan proses-proses yang pokoknya membuat kemudian dia ada hasil yang positif. Nah, seringkali apa yang kita lakukan itu kan tidak selalu membawa hasil. Ketika misalnya hasilnya gimana? Wah, nggak terlalu berhasil karena sebenarnya banyak kendala yang di luar kemampuan saya. Nah, ini sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan psikologi positif untuk ini, kita harus lihat sebenarnya apa yang makna yang kamu bisa tangkap atau nilai apa yang kamu bisa dapatkan dari pengalaman ketidakberhasilan menghandle ini tadi, Mas. Nah, ini yang kemudian kalau psikologi positif kita lihatnya ke sana, Mas. Bukan berarti bahwa dia ini gagal di situnya, tetapi bagaimana ternyata di kegagalan ini dia kemudian dari situ sebenarnya menjadi langkah evaluasi buat saya untuk bisa merencanakan program yang selanjutnya dengan lebih baik. Nah ini yang menurut saya psikologi positif dipakai di dalam proses rekrutmen dalam konteks seperti ini gitu. Seperti itu kalau di rekrutmen. Terus kalau misalnya di pelatihan gitu, biasanya kan kita ini lebih ini si A dari hasil evaluasi 6 bulanan, tahunan gitu. Ternyata dia punya yang masih gap kinerjanya atau gap kompetensinya di aspek apa. Nah kita biasanya itu memperbaiki yang kurang itu gitu ya. Jadi yang kurang itu yang kemudian kita gunakan sebagai area pengembangan. Nah kalau psikologi positif pendekatannya, nah ini sebenarnya kan nggak perlu merubah sistem, hanya cara pandangnya saja yang harus dirubah ya. Jadi bagaimana kemudian kekuatan apa yang dimiliki seorang ini sehingga kemudian dia bisa lebih sukses di pekerjaannya, daripada kita mengobati kelemahannya dia yang mungkin butuh effort lebih besar. Lebih baik kita mengembangkan kekuatan yang dia miliki. Contohnya misalnya di pelatihan dan pengembangan. Kalau di performance review seperti tadi Mas misalnya, kita gunakan itu untuk juga melihat bahwa apa yang membuat kamu misalnya tidak tercapai. Kalau tercapai kan oke saja. Kita lebih mudah karena gunakan kemampuanmu untuk kemudian lebih ngegas lagi. Tadi kalau misalnya kemudian ternyata ini hasilnya ternyata kurang. Nah ini kita bisa menggunakan ini tadi bahwa apa yang membuat kamu kurang berhasil, bagaimana kamu mengevaluasinya, bagaimana kamu berusaha untuk meningkatkan ini ke depan. Kayak gitu.